seluruh dunia dengan malaikat pemberita. Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 10 Oktober 2024. Perjuangkan kepentingan bangsa-bangsa. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Yesaya 43 ayat 26. Banyak negara yang terlilit hutang dan terikat bertahun-tahun, dan sebagainya, tidak bisa terbebas karena ada kuasa kegelapan yang bekerja melawan mereka. Ada banyak yang di bawah tekanan sistem finansial, yang terus-menerus menyaksikan nilai finansial yang mereka berusaha bangun dalam bentuk aset terus menurun dan menjadi tidak ada harganya lagi. Semuanya ini memang pekerjaan tangan manusia, namun ada kuasa roh di baliknya. Kecuali kita berdiri di antaranya dan menggunakan nama Yesus Kristus untuk mematahkan kuasa dan pengaruh setan yang bekerja terhadap bangsa-bangsa dan warganya. Tidak akan ada yang berubah. Hanya kitalah yang dapat menghentikan mereka. Kita harus menggunakan nama Yesus untuk menghadapi dan melucuti pekerjaan setan dan membuat perubahan. Kita harus memperjuangkan kepentingan bangsa-bangsa. Yesaya 43 ayat 26 memanggil kita untuk mengingatkan Tuhan dan berperkara. Terjemahan Revised Standard Version, RSV, berkata, "Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara bersama-sama, adukan perkaramu, supaya terbukti bahwa engkau benar." Terjemahan Amplified Classic juga menggemakan kebenaran yang sama. "Ingatkanlah aku, akan apa yang engkau perkarakan dan butuhkan. Marilah kita berperkara dan argumentasikan bersama, kemukakanlah dan adukan perkaramu dengan jelas, supaya engkau dapat dibuktikan benar." Dalam Septuagint, Yesaya 1 ayat 18 tertulis, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan." Terjemahan The Message menuliskan dengan lebih gamblang, "Ayo, duduklah, marilah kita bahas perkara ini yang kita lakukan dalam doa syafaat kita." Ini doa yang sifatnya argumentasi. Ini membutuhkan kita berdiri di antara, menyampaikan alasan kuat mengapa segala sesuatu harus terjadi seperti yang kita inginkan, di bangsa dan negara. Bangsa-bangsa di dunia tidak seharusnya di bawah kesusahan, sakit penyakit, terorisme, atau kelaparan dan krisis pangan. Negara tidak seharusnya terlilit hutang yang tidak adil atau sistem yang merusak. Itulah mengapa kita harus tulus hati dan bersemangat bagi kepentingan mereka. Ketika kita berdoa bagi mereka, akan ada kemenangan secara hukum bagi negara-negara itu. Jadi ketika berdoa, perjuangkan kepentingan bangsa-bangsa itu, deklarasikan agar kehendak Allah terjadi bagi bangsa-bangsa dan mereka terbebas dari perjanjian-perjanjian yang menindas dan hubungan yang merugikan. Lakukan dengan serius. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berdoa bagi pemimpin bangsa yang selama ini terikat kepada hutang yang menindas dan perjanjian yang merugikan, agar mereka saat ini juga dimerdekakan dari kesepakatan-kesepakatan jahat ini. Terima kasih telah menganugerahkan keberanian bagi mereka dan hikmat untuk membuat kebijakan dan keputusan yang baik dan mengambil tindakan yang benar yang melepaskan bangsa dan negara ini dari belenggu ekonomi dan politik yang dirancangkan oleh yang jahat dan sistem maupun pribadi yang tidak mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Yesaya 41 ayat 21, Yesaya 1 ayat 18 AMPC, Yakobus 5 ayat 16.